Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu materinya Ibu akan membahas contoh-contoh ide pokok dan kesimpulan dari bacaan yang terdapat dalam buku tema 1. Ikuti terus ya. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan kembali teks bacaan yang terdapat di buku paket tema 1 di halaman 36 yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Di situ terdapat 5 paragraf. Silahkan dibaca dan dipahami kembali ya. Nah, di sini perintahnya adalah isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Nah, di paragraf 1 yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Di paragraf 2, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Informasi dan ide pokok paragraf ketiga yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan terakhir, paragraf kelima, jenis tumbuhan lain di dataran tinggi dan dataran rendah. Berikutnya, kalian buka kembali bacaan yang terdapat di buku tema yaitu di halaman 57 sampai 58. Di situ terdapat bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin. Terdiri dari 3 paragraf. Dibaca dulu ya. Nah, setelah dibaca, di sini kita diminta untuk mengisi tabel, menentukan ide pokok dan kesimpulan dari setiap paragraf. Nah, setelah dibaca, ternyata ide pokok dan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, ide pokoknya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Paragraf 2 sudah dibaca kan? Ide pokoknya yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulan dari paragraf 2 ini adalah manusia dan hewan memerlukan protein dari tumbuhan untuk pertumbuhan seperti makan tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, dan jenis kacang-kacangan yang lain. Paragraf 3, ide pokoknya adalah manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulannya, vitamin berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Maka manusia bisa mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Bisa dipahami sampai sini? Nah, berikutnya kita akan belajar menentukan atau mencari kesimpulan. Dilihat kembali buku tema satunya, yaitu di halaman 142. Di situ ada bacaan mengenai bunga melati. Nah, silahkan kalian baca dulu ya bacaannya mengenai bunga melati ini. Nah, jika sudah dibaca, di situ diminta untuk menuliskan kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan mengenai bunga melati adalah bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Berikutnya satu lagi di halaman 152. Silahkan kalian buka buku temanya yaitu di halaman 152 ada teks bacaan yang berjudul Daun Pandan yang Wangi. Sama seperti yang tadi, ini juga diminta menuliskan kesimpulannya. Sudah dibaca?
Kesimpulannya adalah daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Itulah pembahasan mengenai menentukan ide pokok dan kesimpulan yang ada di buku tema 1. Bisa dipahami anak-anak? Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saatnya kita latihan soal menentukan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan dari berbagai bacaan. Ya, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.